Maaf ini yang hadir antara 2.500 sampai 3.000 biasanya. Setiap orang punya coupling masing-masing, ujian masing-masing, dan sudah diukur. Jadi jangan merasa sangat menderita. Mas Punto, sahabat saya di masjid, matanya tidak bisa melihat, tunanetra, kakinya lumpuh, tinggalnya di lantai 3 di sini. Tetap makan, minum, berpakaian, ibadah sudah diukur oleh Allah. Semuanya sudah diukur. Jadi jangan merasa paling menderita. SD ujiannya pasti SD. Tidak mungkin guru yang baik memberikan ujian SD dengan mata pelajaran SMA. Karena kalau tidak dikerjakan juga tidak salah. Dan guru itu zalim. Hadirin, berbaik sangkalah kepada Allah. Ada hal yang merasa berat, katakanlah pada diri sendiri, ini sudah diukur. Masih ingat teknik berzikir kalau ditimpa musibah? Satu, kalau terjadi sesuatu, ini pasti izin Allah. Tidak mungkin musibah menimpa tanpa izin Allah. Ma asaba min musibatin illa biiznillah wa may yu'min billah yahdi qalbah. Tak ada satu musibah yang menimpa kecuali dengan izin Allah. Jikalau kita beriman kepada Allah, yakin ke Allah, yahdi qalbah, Allah akan memberikan petunjuk di hatinya. Yang kedua, kalau kita sudah ditimpa musibah, ingat bahwa Allah al-baru, Allah itu maha baik. Semua perbuatan Allah baik, termasuk apa yang menimpa kita, pasti baik. Kalaupun kita merasa tidak enak karena belum mengerti saja kebaikan, wa asa an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum. Boleh jadi kalian tidak suka padahal baik menurut Allah bagimu. Al-Baqarah 216. Semua perbuatan Allah pasti baik, pasti sempurna baik. Dan sampai saat ini pun tidak pernah sekejap pun Allah berbuat buruk. Yang buruk adalah buruk sangka kita kepada Allah, zalamtu nafsi. Yang ketiga, ingat al-adl, Allah maha adil. Pasti ini sudah diukur. Sudah diukur. Sudah diukur. Sakit gigi itu walaupun sakit sekali, sudah diukur. Kalau dilewatkan sedikit, Allah bikin kita pingsan, jadi nggak sakit. Dihina, hei monyet kamu, sudah diukur. Makanya yang marah itu yang biasanya yang merasa mirip ya. Kalau tidak mirip ya. Jadi jangan suka membentur-benturkan kepala ke tembok kalau sedang sedih. Nanti udah sakit hati, sakit kepala. Yang keempat, kalau kita ditimpa kepahitan, harus yakin disinilah dosa bisa berguguran, pahala bisa melimpah, kita bisa semakin lebih baik lewat kepahitan yang ada, yang tidak didapat oleh kesenangan. Dan yang kelima, kita harus yakin bahwa tidak ada yang bisa menyelesaikan kepahitan ini selain Allah semata. Surat Yunus 107 ya. Silakan surat Yunus 107. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in yamsaska Allahu bidurrin fala kashifa lahu illa hu wa in yuridka bi khairin fala radda li fadlihi yusibu bihi man yasha'u min ibadihi wa huwal ghafurur rahim. Dan jika Allah menimpakan suatu bencana kepadamu, maka tidak ada yang dapat menghilangkannya kecuali Dia.
Dan jika Allah menghendaki kebaikan bagi kamu, maka tidak ada yang dapat menolak karunia-Nya. Dia memberikan kebaikan kepada siapa saja yang Dia kehendaki di antara hamba-hambanya. Dialah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Wa yamsaskallahu bidurin, sekira Allah menyentuhkan kemudaratan padamu, apa saja, sedih, takut, sakit, perih, pedih, kurang uang, dililit utang, itu semua terjadi dengan izin Allah, dan tidak ada yang bisa menghilangkan musibah itu ya selain Allah sendiri. Mau menjerit sekeras apapun, mau menghibah tersungkur kepada siapapun, mau berlari ke penjuru bumi manapun, tetap saja yang bisa menolong hanya satu, Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya jangan lebay, ya. Lebay itu karena caper. Caper itu cari perhatian makhluk. Kalau capernya ke Allah sah. Tapi kalau capernya ke makhluk, asal tahu saja makhluk yang lain juga lebay, ya. Jadi lebay ke lebay, jadi jijai hadirai. Jangan. Makanya kalau sedang cemburu, kenapa senyum? Cemburu enak atau tidak? Jawab, saya mah belum merasakan cemburu. Ada kemarin saya mah udah nggak cemburu lagi. Kenapa? Ada usia saya 78, ya. Suami saya sudah meninggal. Pada umumnya cemburu menderita, galau, risau, pikiran kacau, susah tidur, tidak enak makan, dan tidak selesai masalahnya karena dipikirin sendiri. Tidak ada yang bisa merubah keadaan selain Allah semata. Makanya maaf-maaf saja bagi yang paling bersandar ke makhluk, paling menderita. Kita lanjutkan ke hadis yang tadi. Semua di antara kita adalah tersesat. Jadi kita nggak ngerti apapun hidup ini kecuali yang diberi hidayah. Tadi kita doa di awal, Allahumma inna nas'alukal huda, minta petunjuk. Ihdinas siratal mustaqim. Nggak tahu apa-apa kita ini. Kita tuh jahil. Diciptakan tanpa pengetahuan apapun, dan Allah yang mengajarinya. Jadi kalau kita minta hidayah, hanya Allah yang bisa menunjuki. Bukan hanya untuk kita, untuk keluarga kita, untuk orang lain. Allah yang bisa. Syariatnya lewat siapa? Terserah Allah. Makanya kalau ada yang belum dapat hidayah, sudah dinasehati tidak mempan-mempan, kita tidak boleh patah semangat, karena yang membuka hati adalah Allah. Terus saja kita ikhtiar sebagai amal soleh kita. Dan kita juga harus waspada nih. Kita sekarang begini, kalau dicabut nih hidayah, kita bisa kumpul di diskotik nih malam Jumat yang akan datang. Nauzubillahi min dzalik. Oh iya, tidak ada jaminan kita akan istiqomah kalau tidak ditolong Allah. Harus takut kita ini. Berapa banyak yang asalnya rajin ke masjid, akhirnya tidak sholat. Nauzubillahi min dzalik. Maka terus minta. Doanya sudah tahu. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dini, supaya ditetapkan dalam agama. Juga kalau ke anak, bukan kita yang bisa ngebulak-balik hati, Allah. Terus minta diberi hidayah. Hei hambaku, kalian semua lapar, kelaparan. Memang kita nggak kalau nggak dikasih makan oleh Allah, ya sudah, nggak bisa makan. Minta ke Allah, makan, minum, minta. Minta ini hadirin disuruh oleh Allah, ya. Aduh ya Allah, pengen anggur. Ya sudah, minta aja. Walaupun belum tentu dikasih anggur, karena Allah tahu
saudara tidak punya uang untuk membelinya gitu ya. Tapi di sini banyak santri yang gajinya sedikit, makanannya anggur, apel, jeruk, sunkist, salmon. Padahal gaji nggak memadai sama sekali. Karena ada yang ngirim sama saya 1 keranjang, saya makan 2, selebihnya santri lagi. Nggak apa-apa, sudah rezekinya. Ya begitulah hadirin. Jadi rezeki mah Allah yang ngatur. Minta aja, jangan ragu-ragu. Jangan ragu-ragu. Wahai hambaku, kalian semua tidak berpakaian, mintanya yang benar ya. Ini wanita kalau udah berjilbab ya, yang paling penting itu memperbanyak ilmu, bukan memperbanyak model ya. Bukan tidak boleh punya model baru, tapi kalau ilmunya kurang, itu model jadi Tuhan nanti. Takut sekali. Kondangan kalau enggak ganti takut yang itu. Minta ke Allah ya. Saudara yang sudah biasa jaketnya pinjam sama teman, nggak enak pinjam terus, minta kalau ya Allah minta jaket. Kalau enggak malu sok. Tapi udah ke siapa lagi? Kalau minta ke orang, izah kita turun. Setinggi apapun pangkat, jabatan, kedudukan, kalau sudah begini kepada makhluk, yakin derajatnya diturunkan. Salah satu di antara terkabulnya warfa'ni, doa di sholat minta diangkat derajat, adalah minta diputuskan harapan kita ke makhluk. Sebab kalau kita sudah minta-minta ke makhluk, izah kita turun, kehormatan kita turun, siapapun. Coba kita dengar ya.